Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, yang dipuji sampai Tuhan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Yang dapat hidup hanya Tuhanku. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Setelah kami memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu,
Kami percaya setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu, berbicaralah Engkau saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, dan berfirmanlah Engkau bagi kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua saat ini ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam sukacita Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita segera mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara memegang Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, kita akan membaca ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua pada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Yesus sedang memperkenalkan siapa Dia yang sebenarnya. Yesus sedang menunjukkan siapa Dia yang sebenarnya. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam pernyataan Yesus pada saat ini, Yesus menegaskan kepada semua orang yang mengikuti Dia, murid-muridnya, orang-orang Farisi yang pada saat itu pun bersama-sama dengan mereka. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah pernyataan yang Yesus sampaikan. Ada tiga hal yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, kepada semua orang percaya pada saat itu, dan kepada semua orang yang tidak percaya pun Yesus sampaikan hal ini. Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dan kalau kita membaca ayat ini, kesannya bahwa Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan memang Dia adalah Tuhan. Inilah yang menjadi alasan bagi orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu, mereka membenci Yesus. Nah, dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, banyak orang Yahudi pada akhirnya tidak suka dengan Yesus, sehingga banyak yang memusuhi Yesus. Tetapi apa yang Yesus sampaikan itu adalah sesuatu hal yang benar, karena Dia berkata, barang siapa mendengar perkataanku, kata Yesus, perkataan Yesus, bukan perkataan orang lain, tapi perkataan Yesus, dan percaya kepada Tuhan yang mengutus Dia, Yesus memberikan jaminan kepada mereka, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak dihukum, dan dia berpindah dari maut kepada hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sebuah pernyataan yang sangat baik bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah merupakan jaminan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa orang yang percaya, orang yang mendengar perkataan Yesus, firman Tuhan, kemudian dia melakukan, dia percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus memberikan memberikan jaminan hidup kepada mereka. Kalau kita melihat yang pertama, Yesus berkata kepada mereka, ia mempunyai hidup yang kekal. Kenapa Yesus dengan yakin, dengan sangat berani berkata bahwa orang yang mendengar, orang yang mengikuti, orang yang mempercayai apa yang dia katakan, apa yang difirmankan, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, ketika Yesus berkata kepada murid-murid tentang sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini adalah ayat yang tidak asing, yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita baca. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia Tuhan Allah Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita membaca Injil Yohanes, ada beberapa kali Yesus berkata tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah satu kehidupan yang menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki hidup yang kekal itu. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal adalah satu kehidupan yang hanya bisa dimiliki, diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Bapa di sorga, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya bahwa hidup yang kekal itu akan diberikan kepada semua yang percaya. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Yesus sendiri yang memberikan hidup yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hidup yang kekal, tadi saya katakan hidup yang dimana adalah hidup yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu diterima setelah dia meninggalkan dunia ini. Kehidupan jasmaninya telah tiada, dan kemudian ada satu peristiwa di mana dia dibangkitkan kembali. Itulah hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Dan ini hanya diberikan oleh diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya saja. Kepada orang percaya saja. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, dia berkata di sana begini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kembali kita melihat bahwa Yohanes menegaskan bahwa hidup yang kekal itu hanya diberikan kepada orang percaya oleh Yesus. Yesus memberikan hidup yang kekal karena Yohanes katakan hidup itu ada di dalam anaknya, ada di dalam Yesus. Jadi kalau Yesus berkata siapa yang percaya mendengarkan perkataanku, itu adalah satu perkataan yang memberikan jaminan kepada kita. Jangan khawatir, jangan takut dengan apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang hanya memusnahkan kehidupan jasmani, yang hanya membunuh kehidupan jasmani. Jangan takut kepada hal-hal itu. Orang-orang percaya kepada Tuhan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes pasal 5 ayat 12 berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak,
ia tidak memiliki hidup. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Artinya bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus mengikuti apa kata firman Tuhan. Sehingga kita dapat memiliki hidup yang kekal itu. Ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apakah sampai hari ini kita masih percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita masih percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini, hidup yang kekal itu akan menjadi bagian kita. Hidup yang kekal itu akan menjadi milik kita seutuhnya. Sepenuhnya nanti kita akan terima itu. Kemudian di ayat yang ke-13 juga, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah pernyataan Rasul Yohanes, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, kepada Anak Allah, dia akan memiliki hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya kepada nama Anak Allah, kepada Yesus, tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki hidup yang kekal itu. Kemudian yang kedua, pernyataan Yesus berkata bahwa siapa yang mendengar perkataan dan percaya kepada Bapa di sorga, kepada Yesus, ia tidak turut dihukum. Yang kedua, tidak turut dihukum. Kenapa Yesus berkata tidak turut dihukum? Apa yang dimaksudkan dengan tidak turut dihukum? Yang tidak turut dihukum adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak mengalami penderitaan neraka, yang tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami penghukuman dari Tuhan, tidak akan mengalami susah dalam kehidupan nanti, tetapi mendapatkan kehidupan kekal itu. Kalau kita kembali di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-18, dia berkata begini. Yohanes pasal 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa percaya kepadanya, Yesus katakan, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Penghukuman neraka itu tidak akan kita alami. Kita akan mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Satu kehidupan yang membuat kita hidup bersukacita bersama dengan Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-36, kita lompat ayat yang ke-36 dalam Yohanes pasal yang ketiga, dikatakan di sana, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kembali kita lihat bahwa Yesus sangat menekankan tentang hidup yang kekal. Kemudian lanjut, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini tegas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, tidak taat, tidak percaya, ia tidak akan melihat hidup itu. Artinya hidup yang kekal itu, melainkan murka Allah ada di atasnya. Ada penghukuman, mengalami penghukuman dari Tuhan, mengalami murka Allah. Murka Allah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Murka Allah diberikan kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia yang mengeraskan hatinya, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka lah akan menerima murka Allah, penghukuman dari Tuhan.
kita tidak akan mengalami penghukuman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita adalah orang-orang percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan, apapun yang kita harus jalani, yang harus kita hadapi di hari-hari ini, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Jangan sampai kita karena sesuatu hal yang kecil, masalah yang kecil, kita harus tinggalkan Tuhan. Sehingga murka Allah, penghukuman dari Tuhan kita dapatkan. Tetapi kalau kita tetap percaya, kita tetap bertekun, taat kepada Tuhan, percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Kita akan beroleh hidup yang kekal itu. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Dia berkata begini, Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi murka Allah, tidak akan mengalami penghukuman dari Tuhan, murka dari Tuhan bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Sebab Roh yang memberi hidup, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Dia yang sudah membebaskan kita. Membebaskan kita dari segala hukuman, baik hukuman dosa maupun hukuman maut. Dia telah bebaskan kita. Kita tidak akan mengalami penghukuman. Tetap setia saja kepada Tuhan. Tetap percaya saja kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita. Kemudian, yang ketiga, Yesus menegaskan bahwa mereka orang yang percaya, yang mengikuti perkataan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan hidup dalam sukacita dengan Tuhan. Ada hal-hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan kepada kita. Kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita jangan merasa kecewa dengan apa yang kita hadapi di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan tinggal bersama dengan kita. Kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24. Di sana berkata begini, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi kalau kita menuruti segala perintah Tuhan, kita taat, kita takut kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Allah ada di dalam kita. Yesus akan ada di dalam kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita percaya, kalau kita setia, kalau kita berharap kepada Dia, Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau kita membandingkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, di sana Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, memberikan sebuah pengharapan yang baru kepada kita. Bahwa kalau kita setia, kalau kita percaya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan terima hidup yang kekal itu. Di mana ketika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tubuh ini adalah kemah kediaman kita. Ini adalah tempat kediaman kita hanya sementara. Kalau ini dibongkar, Tuhan menyediakan satu tempat kediaman bagi kita di sorga. Suatu tempat yang dikatakan oleh Rasul Paulus, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Selama di dalam dunia ini, hanya sementara kita ada di dalam dunia ini. Kita hanya sementara tinggal di dalam dunia ini. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan tinggalkan kemah kediaman ini. Dan ini akan dibongkar. Dan Allah telah menyediakan satu tempat kediaman bagi kita yang dibuat oleh tangan Allah. Allah sendiri yang buat, Allah sendiri yang bangun, Allah sendiri yang persiapkan. Lewat Yesus yang ada di dalam sorga. Itu sebabnya Yesus kembali ke sorga. Tujuannya adalah mempersiapkan kemah, tempat bagi kita untuk kita diami selama-lamanya dalam hidup yang kekal itu. Jadi hidup yang kekal itu adalah satu kehidupan di mana Tuhan memberikan kepada kita satu hidup yang penuh sukacita. Di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada mengalami kekecewaan, kita tidak akan mengalami kekhawatiran karena kita ada bersama dengan Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau kita takutkan di dalam dunia ini? Apa yang mau kita khawatirkan dengan keadaan dunia ini? Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita, kehidupan yang kekal. Kita hidup bersama dengan Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan. Selama kita ada di dalam dunia, selama kita percaya kepada Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kemah kita dibongkar dan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Saat ini Tuhan sedang menyediakan tempat itu bagi kita. Kita tinggal menunggu waktunya, kapan kita akan menempati tempat itu. Jangan merasa kecil hati dengan keadaan kita sekarang. Mungkin kita merasa, Tuhan, saya nggak punya apa-apa, saya hanya begini terus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Hidup yang kekal itu akan menjadi bagian kita. Hidup yang kekal itu akan menjadi milik kita. Tuhan menyediakan satu tempat kediaman yang kekal. Kekal itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah habis, tidak ada batasnya. Itu kekal. Kehidupan yang kekal itu adalah satu kehidupan yang tidak ada batasnya, tidak ada masa berlakunya, tetapi dia akan hidup selama-lamanya. Itu hidup yang kekal. Dan kita akan miliki itu ketika kita meninggalkan kediaman kita ini. Kediaman yang kita tinggal, yang ada di dalam dunia ini, yang sementara ini akan hancur. Tapi Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal itu. Satu tempat yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh Tuhan sendiri. Tuhan menyediakan itu. Yesus menyediakan itu bagi kita. Supaya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan menyediakan tempat itu bagi kita. Haleluya. Tetap setia, tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu yang
Pertama, seperti biasa yang kita lakukan adalah kita melakukan perjamuan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita, untuk kita akan mendengarkan, untuk kita akan mengikuti perjamuan yang suci, perjamuan Tuhan. Kita akan menikmati berkat Tuhan, kita akan menikmati sukacita di dalam Tuhan ketika kita makan tubuh dan darah Yesus itu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita akan makan tubuh dan darah Yesus, kita makan roti dan minum anggur ini, kita berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong kami. Itu sebabnya kami tetap percaya kepadamu. Itu yang membuat kami sangat yakin akan pertolongan Tuhan. Itu yang membuat kami sangat yakin akan Engkau, percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau selalu tetap bersama dengan kami. Biarlah kami tetap percaya dan hidup yang kekal itu akan kami terima. Kami tidak akan mengalami penghukuman ya Tuhan. Karena kami percaya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan melakukan perjamuan yang kudus ya Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk makan, minum tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terlebih dulu Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami pun mengalami berkat dari Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan ketika kami makan tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan makan tubuh dan darah-Mu ini. Dan biarlah Engkau ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita sama-sama akan menikmati perjamuan Tuhan ini. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang tidak bersalah, tetapi Dia rela dihancurkan di atas kayu salib demi keselamatan kita, supaya kita percaya kepada Dia dan kita diselamatkan. Mari kita hargai pengorbanan Yesus dengan kita mengingat semua apa yang sudah Dia lakukan. Kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum anggur ini yang adalah darah Yesus, darah yang tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita, darah yang menghapus segala dosa-dosa kita, darah yang menyucikan kehidupan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Kita minum dengan iman sambil bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam hidup kami, karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengikuti kebaktian ini, yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Berkati jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menghadapi masalah, baik itu di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangganya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Biarlah kami terima sukacita dari Tuhan. Kami terima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.